Iya, efisiensi itu hanya itu Infres. aja. Sebenarnya nggak ada kaitannya Infres efisiensi itu dengan pemerintah provinsi. Tapi memang perlu kita belajar kepada instruksi itu bahwa ternyata banyak hal-hal yang nggak efektif gitu. Akhirnya muncul. Iya kan, nggak efektif. Misalkan perjalanan dinas yang tadinya 4 kali menjadi 2 kali, ada pengurangan kuota jumlah perjalanan dinas anggota DPRD. Kalau itu pengurangan menurut saya, bukan efisiensi. Kalau menurut saya efisiensi konteks. Tapi kan nampak efisiensi tadi ada. Bukan, konteks efisiensi itu begini. Pemerintah punya etikat baik. Kita sebagai lembaga, unsur dari penyelenggara pemerintah, juga mencoba upaya semaksimal mungkin untuk melakukan tugas dan fungsi kita. Ya, tapi kami juga butuh kerjasama. Apa pesannya terhadap masyarakat? Kerjasama semua komponen, seluruh stakeholder, bahkan ke lapisan masyarakat terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini alhamdulillah kita sudah bersama Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Pak Muhammad Nizar. Kita panggilnya Bang Muhammad aja, karena beliau masih sangat muda, sangat energik. Bang Nizar, terima kasih sudah bersedia menghadiri undangan kami untuk mampir di sini. Kita panggilnya Ketua, kalau memang beliau juga Ketua Komisi 4 bidang pembangunan, infrastruktur dan pembangunan. Langsung ke pertanyaan pertama saja, Bang ya. Di tengah efisiensi anggaran, bagaimana kira-kira pengaruh terhadap program kerja percepatan pembangunan? Kalau saya dengar hampir ada pemangkasan anggaran di PUPR misalkan. Di tahun 2025 ini hampir 600 miliar, hampir 350 miliar, setengahnya dari pagu 600 miliar. Itu untuk pembangunan jalan, memperbaiki jalan rusak, dan jembatan. Artinya apakah ini juga akan berpengaruh, mandek gitu pembangunan, atau seperti apa? Nah, kita harus mendapatkan keterangan dari legislatif yang memang juga ikut mengawasi seperti itu. Jadi hiruk pikuk efisiensi langsung menohok ke jantung ya. Jadi penganggaran itu saya sempat ini juga aneh gitu, aneh. Saya selalu mengibaratkan harga barang dengan upah barang itu sama. Gitu. Jadi artinya kita beli barang itu mahal. Beli barang itu mahal. Iya. Contoh, harga rokok itu 50.000. Ya kan? Harga upahnya untuk suruh beli rokok itu 50.000. Kan mahal sekali jadi rokok itu. Berapa jadinya? 100.000. Gitu. Ini yang menurut saya sebenarnya ketika masuk ke pemimpinan baru, baik di pemerintah pusat, kabupaten kota maupun provinsi, dan kita ada di Banten ini yang kebetulan agak sejalur nih dengan pemerintah pusat. Bahasa efisiensi begitu. Ini yang menarik kalau menurut saya. Bukan sesuatu yang menohok, tetapi inilah seharusnya koreksi dan evaluasi kita. Kalau upahnya mahal, ya artinya barang itu mahal. Coba bayangkan, program kita, anggaran kita misal 10 triliun. Ya, 10 triliun. 10 triliun itu dari mana? Dan ngomongin APBD? Iya, APBD kita. APBD kita, misal ya, 10 triliun. 10 triliun. Dan menariknya, Banten ini adalah yang agak-agak mandiri gitu. Kenapa saya bilang agak-agak mandiri? APBD itu tidak zonk dari pemerintah pusat maupun dari yang lain-lain begitu. Tapi sumber pendapatannya itu dari Banten itu sendiri, gitu. Walaupun memang masih kita sayangkan pendapatan itu
besar sekali semua potensi dari kendaraan bermotor. Ya. 10 triliun PAD-nya, pendapatan asli daerahnya itu hampir 7 triliun. Kan hampir 70% kan? Gitu. Nah, kalau 10 triliun, artinya kalau saya bilang tadi konversi dengan ibarat cerita rokok tadi, ya, yang bisa dipakai kan untuk masyarakat berarti berapa itu? 5 triliun. Karena hampir 50% itu upah. Gitu. Upah ya? Iya dong. Program itu nggak nyampe 10 triliun. Tapi 5 triliun. Atau 5 triliun lebih dikit. Gitu. Di atas 50%. Itu selalu kalkulasinya seperti itu ya? Iya kan ada program. Gaji gitu. Perawatan ini, itu, fotokopi, ya kan? Itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam program masyarakat yang dirasakan langsung masyarakat. Itu kan menjadi variabel upah. Misal nyuruh orang, kemudian orang itu beli bensin, terus kemudian sewa motor, kan gitulah kira-kira, kan gitu ya. Kalau kita mau berlogika sederhana itu. Gitu. Nah, dengan efisiensi ini, maka kemudian perintahlah dari sang eksekutor, pemimpin, gitu, efisien. Jangan kebanyakan fotokopi, jangan kebanyakan rapat. Jangan kebanyakan kalau rapat itu jangan di gedung hotel misal begitu. Walaupun ada efeknya nanti kita bisa bahas detail juga gitu ya. Nah, tapi sesuatu yang kita ingin berbuat kepada masyarakat, tapi kalau kemudian dibarengi dengan upah yang mirip-mirip yang dituangkan ke masyarakat kan menjadi mahal gitu. Ya kan? 1 miliar aja banyak, apalagi triliun kan gitu kira-kira. Nah, belum lagi kemudian nanti mungkin ada bocor dan lain sebagainya. Kalau kita bicara sebagai anggota dewan kan undang-undang kan jelas ya. Kita itu fungsinya 3. Gitu. Susduk kan MD3 kan mengatur begitu sebagai legislasi, budgeting dan controlling gitu ya. Tapi kan sebagai anggota DPRD di undang-undang yang sama kita juga disumpah berjanji kepada Tuhan bahwa memperjuangkan suara masyarakat yang kita wakili di dapilnya kita, kan begitu kira-kira. Walaupun memang setelah kita menjadi anggota DPRD, kita tidak bisa bicara dapil saja. Nah, gitu DPRD-nya sebanten kan. Begitu. Yeah. Nah, jadi, terkait dengan efisiensi tadi itu, nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Nah, angkanya sudah cukup lumayan, gitu. Yang tadi 50%, 40%-an, gitu. Sekarang sudah di antara 25 sampai dengan 30%. Gitu. Artinya kalau ibarat kita mau beli rokok harga 50.000, upahnya 25.000 sampai dengan 30.000. Artinya 20.000 lagi kita bisa tuangkan ke konkretkan kepada masyarakat, kan begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan hari ini ada beberapa variabel memang selain terkait dengan belanja, terus kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga sedang melakukan efisiensi kan, karena sedang melakukan efisiensi tentu apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, kebiasaan negara pemerintah pusat ini memberikan bantuannya kepada pemerintah provinsi, misalnya begitu, ataupun kabupaten kota, hari ini di hold, tidak dilakukan gitu. Apa itu? Dana alokasi khusus, dana alokasi kalau umum, iya bantuan keuangan, kan itu namanya DAU, DAK. Kenapa DAU? DAK itu kan mandatori gitu. Jadi ini buat ini buat ini buat ini. Nah, sisanya DAU. DAU itu umum, lo gua kasih uang sekian. Lo pakai buat apa yang untuk membantu program di pemerintahan kita misalnya gitu. Tapi memang di proses efisiensi ini setelah keluar Inpres itu Bang ya? Iya. Inpres. Iya. Artinya memang daerah kalau saya lihat tidak diberi leluasa kewenangan untuk atau melakukan protes atau hal-hal yang lain, tapi semuanya
Iya, efisiensi itu hanya itu aja. Sebenarnya nggak ada kaitannya Inpres efisiensi itu dengan pemerintah provinsi. Tapi memang perlu kita belajar kepada instruksi itu bahwa ternyata banyak hal-hal yang nggak efektif gitu. Akhirnya muncul. Iya kan, nggak efektif. Misalkan perjalanan dinas yang tadinya 4 kali menjadi 2 kali. Ada pengurangan kuota jumlah perjalanan dinas anggota DPR. Kalau itu pengurangan menurut saya, bukan efisiensi. Kalau menurut saya efisiensi konteks. Tapi kan nampak efisiensi tadi ada. Bukan, konteks efisiensi itu begini. Ente ke kantor, ya ke kantor, naik mobil, gitu. Mobil itu harganya mahal, bensinnya lebih besar makannya, perlu uang parkir. Ya kan begitu kira-kira kan? Dan ada komponen-komponen lainnya. Padahal jarak rumahnya itu nggak jauh-jauh amat. Nah, ketika kita kan tujuannya untuk ke kantor, ya nggak? Tujuan ke kantor. Yang penting kita nyampe ke kantor. Caranya pakai mobil tadi. Nah, hari ini kita pengen efisien. Kan bisa dipakein motor itu. Motor. Artinya tujuan kita ke kantor sama, nyampe juga begitu. Tapi motor itu harganya jauh lebih murah, bensinnya konsumsinya jauh lebih sedikit begitu. Nggak ada perlu biaya ini, nggak perlu biaya itu gitu. Jadi artinya itu kan jauh sekali. Itu efisien kan? Harusnya begitu efisien. Nah, jadi jangan ada kesalahpahaman jangan kita. Jangan dianggap pemangkasan. Lah pemangkasan. Pemotongan, pengurangan. Kan itu punya anonim yang sama kan begitu. Pemangkasan, pemotongan, pengurangan sama begitu. Tapi efisiensi semua yang kita pengen tuju tetap tercapai, tapi caranya yang lebih sederhana. Kan kira-kira begitu kan, Mas? Nggak, sepaham nggak? Paham. Gitu loh. Nah, tapi maksud saya gini, dari dampak itu, dari efisiensi itu, kan juga ada, misalkan di proses infrastruktur nih, kebutuhan jalan rusak kita itu masih tinggi nih. Ya. Untuk perbaikan jalan rusak infrastruktur di Provinsi Banten itu masih, kita lihat di medsos itu teriakan orang kita bicara disparitas yang muncul di saat gubernur baru nih, disparitas ketimpangan sosial antara selatan dengan Tangerang ya, antara utara dengan selatan. Nah, persoalannya Pemprov hari ini juga tidak akan bisa berbuat banyak dulu, karena lagi-lagi misalkan PUPR sebagai leading sektor, kalau sepengetahuan saya di bidang pembangunan itu juga dipangkas kok, terkena anggaran. Nah, apakah itu juga akan menghambat ke hal-hal yang sifatnya mendesak seperti perbaikan jalan dan perbaikan sarana sekolah, terutama infrastruktur jalan rusak dan perbaikannya. Apakah berpengaruh itu? Kalau yang lainnya, saya rasa saya setuju, Pak. Misalkan perjalanan dinas anggota DPRD Banten ditangkat, Dewan ada 700 miliar kalau saya dengar di pangkasnya. Kalau yang itu kita setuju lah. Tapi Pak, anggaran media, publikasi juga kan terpangkas. Di dalam Inpres itu tercantum sosialisasi dan publikasi, kalau nggak salah gitu. Nah, yang ingin saya coba tanyakan, bagaimana pengaruh percepatan pembangunannya, pelaksanaan pembangunannya ketika ini terjadi efisiensi anggaran gitu loh, Bang. Apakah tetap jalan pembangunan? Kalau saya dengar dari wawancara kepala dinas kan ya terhenti gitu. Nah, bagaimana? Masa terhenti? Enggak lah. Terjeda. Terpending lah. Jadi gini, tadi ya, jadi kita sepakat dulu nih dengan pemahaman tadi efisiensi. Nah, jadi hal-hal yang nggak perlu dianggap, tapi tujuan tercapai itu bebannya dihilangkan, gitu. Itu satu tadi efisiensi, tadi penyederhanaan. Bisanya pakai pulpen mahal, tapi pakai pulpen dengan 2.000 cukup, misalnya gitu. Nah, terus kemudian penghematan ini, gitu, juga karena bicara tentang kondisi keuangan, kan gitu kan? Karena kita kan
terjadi efisiensi karena ada hal yang kita butuh uang itu, sehingga kita perlu menghemat terkait dengan membuang kegiatan uang di tempat lain gitu. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya yang satu lagi adalah skala, Mas. Skala, itu ada skala prioritas. Mana nih kira-kira yang kita nggak bisa tinggalin? Ya, gitu. Jadi, misal gaji orang nggak bisa. Kita harus masukkan, gitu. Tapi perjalanan dinasnya bisa, gitu. Ya kan? Terus kemudian, ya kan itu sides of income, misal begitu. Ya udah kita kurangin. Ya udah jangan banyak-banyak. Ya, kemarin udah kenyang kok, misal begitu ya. Itu. Terus kemudian apalagi mana yang kita nggak perlu lakukan tahun ini nih, gitu. Jadi kalau memang ini nggak perlu kita lakukan tahun ini, masih bisa kan? Kalau tahun depan bisa. Oh ya udah tahun depan. Misal begitu. Nah, jadi dari anggaran PUPR yang 1,12 triliun, 1,12 triliun, ya dilihatlah foto yang nggak penting, yang ini masih bisa disederhanakan pengeluarannya, barangnya bisa yang lebih sederhana lagi, terpotonglah menjadi 300 miliar. Nah, dari 300 miliar itu termasuk di situ adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat tuh. Sekitar 63 miliar lah. Begitu. Nah, pembangunan terhambat. Bukan terhambat. Artinya, hari ini kita memprioritaskan mana yang memang sangat mendesak dan penting. Gitu. Yang belum lagi kemudian kita kolaborasikan dengan sinergitas antara visi misi gubernur yang baru dengan program yang sudah ditetapkan sebelum gubernur ditetapkan dan terpilih. Gitu. Oke, Bang, kita lanjut. Persoalan efisiensi itu berdampak terhadap pembangunan perbaikan jalan rusak. Oke. Nah, ini juga ke depan saya optimis bahwa ada realisasi program yang pasca efisiensi ini barangkali di 2026 atau di 2025 perubahan udah mulai kembali normal begitu untuk efisiensi anggaran untuk dipulihkan kembali ke semula, atau masih akan lama ini Bang efisiensi ini ke 2026 yang akan datang? Enggak, sebenarnya sih kenapa ya terjadi efisiensi itu? Kenapa Bang? Misal pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan punya program. Ya. Makan bergizi gratis? Bukan. Apa? Makan bergizi gratis kan dikit. Berapa itu? Berapa triliun itu cuma. Yang menjadi besar, kenapa terjadi efisiensi dana itu? Karena dibutuhkan betul ketika pemerintah pusat mendirikan namanya Danantara. Kan gitu. Gitu ya? Butuh uang untuk situ. Nah, kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Efisiensi iya, terkait yang nggak penting tadi tuh. Terus kenapa kemudian di PUPR terjadi pemotongan 300 miliar besar sekali? Karena di awal ini pemerintah ya bersama DPRD salah dalam penetapan anggaran gitu. Salah dalam penetapan anggaran. Salah? Iya, salah dalam penetapan anggaran. Kan begini, PAD itu kan asumsi, Ben. Hampir 13 triliun itu. Bukan, PAD. Oh, PAD. Ya, PAD kan 7 triliun lebih, hampir 8 triliun. Itu kan asumsi. Karena tadi saya udah bilang, asumsi. Dari apa? Pendapatan kita dari mana? Dari pajak kendaraan yang paling gede. Gitu. Nah, waktu itu, kenapa terjadi kesalahan dalam penetapan anggaran? Karena untuk tahun 2025 diberlakukannya option pajak. Yang tadinya provinsi lebih besar, terus kemudian provinsi bayarnya nyicil ke kabupaten kota. Nah, kebijakan pemerintah pusat dibalik sekarang. Pajak kendaraan itu terjadi option.
sharingnya lebih besar kabupaten kota. Ya, terus kemudian provinsi tinggal 30-an persen. Dan pembayarannya adalah real time. Jadi kalau Beni bayar 200.000, misal begitu, nah, jadi hampir 70%-nya itu langsung dipotong ke pendapatannya kabupaten kota. Kalau dulu enggak, 200.000 bayar masuk ke kas provinsi dulu tuh. Nah, kemudian jatah kabupaten kota berapa? 30%. Ya udah, nanti dibayar nanti. Bulan yang Februari dibayar bisa Agustus. Atau malah bisa-bisa tahun depan, misal begitu kan. Gitu. Nah, dengan ada kebijakan ini, berarti PAD provinsi kan otomatis tuh berkurang. Karena paling besar itu dari kendaraan kan. Karena otomatis berkurang tuh. Udah prosentasenya berkurang, uangnya langsung dipotong lagi. Nah, sementara bukan kemampuan, tetapi inovasi yang dimiliki oleh abdi negara kita itu rendah. Kita dengan happy-nya kendaraan tumbuh sehingga berakibatkan kepada pendapatan daerah. Padahal potensi-potensi lainnya kan besar gitu. Air permukaan misalnya. Itu tidak digali dengan serius. Ya kan? Berapa banyak industri hotel yang menggunakan air permukaan gitu. Ya kan? Nah, kalau izin industri apa segala macam sudah menjadi kewenangan kabupaten kota misalnya gitu ya. Nah, potensi apa lagi? Potensi alat berat misalnya begitu. Ya kan? Retribusi itu nggak digenjot karena kita merasa apa? Wah, kendaraan kita banyak. Maka kemudian ini sayang betul di Banten. Karena mengandalkan APBD dari kendaraan bermotor, kalau Tangerang Raya ngamuk, misal begitu, pecahin ke Tangerang A, Tangerang B, gitu, jadi 5 kabupaten kota, terus kemudian dia pecahin tuh Tangerang berdiri sendiri itu. Kasihan Banten. Ya kan? Iya. Nah, jadi kesalahan ini, ya, nah dengan adanya option akhirnya nggak punya inovasi, kemudian bicara tentang rujukan dasar terkait dengan tarif pajak kendaraan itu tadi tuh. Oh, ini masih boleh dinaikkan. Gitu loh, Ben, masalahnya. Nah, begitu dinaikkan, muncullah angka 1,2 triliun. Nah, kalau pajak ini kendaraan bermotor ini kita naikin, ya, dengan asumsi data Bapenda itu sejumlah sekian ribu motor, jutaan motor mungkin ya, sama jutaan mobil begitu, kita akan mendapatkan 1,2 triliun. Gitu. Nah, akhirnya setelah pendapatan selesai dibahas, maka kan kemudian belanja tuh. Nah, setelah belanja, program ini, gitu-gitulah ya. Nah, habiskan semua. Terjadilah APBD 12 triliun. Nah, setelah penetapan tuh, ya, kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Badan Anggaran DPRD. Gitu. Tetapkan. Setelah proses selesai, dibawalah ke Kemendagri untuk dievaluasi. Nah, kesalahannya, tadi terjadi kesalahannya? Ya, jadi kan dapat tuh 1,2 triliun tuh ya. Sementara program udah dicak nih, ini program A, program B, program C gitu. Nah, begitu dievaluasi Kemendagri, lo jangan membebankan masyarakat. Dengan lo naikin ini pajak, teriak dong masyarakat. Hari ini aja masyarakat teriak dengan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kemudian pajak ini dinaikin, akan teriak. Pemerintah pusat, Pak Prabowo nggak mau. Tarif itu dinaikin, tarif pajak itu dinaikin. Akhirnya, nggak boleh. Gitu. Oleh evaluasi Kemendagri. Nggak boleh 1,2 triliun ini. Nah, sementara program yang sudah ditetapkan harus ditutupin kan? Dan kemudian program-program yang sudah ditetapkan itu, ini nggak penting buang, gitulah. Maka kita sebelum pelaksanaan sudah defisit 1,2 triliun. Gitu, Ben. Maka muncullah efisiensi. Penyusunan anggaran awal itu. Karena muncul option, muncul asumsi, boleh dinaikin, boleh, ketentuannya boleh, kita boleh naikin sampai sekian persen, gitulah. Tapi begitu dievaluasi nggak boleh. Sementara, udah jauh sekali kan, 1,2 triliun banyak. Nah, maka kemudian pangkas harus balik lagi nih,
kelebihan 1,2 triliun. Nah, di PU dipangkas lah. Jadi 300 miliar. Rugi nggak Bang? Hah? Rugi nggak Bang? Apanya yang rugi? kan. Nah, jadi itu program itu, nah kan malah bagus kan, kemudian belajar kan, oh ini yang rutin-rutin ini, tapi ternyata manfaatnya nggak ada, kita buang, bisa begitu ya. Terus yang tadi saya bilang, ini kemahalan, pakai ini yang kan masih penting tujuannya tercapai. Tapi tetap berjalan nggak Bang ya? Di angka 300,5-nya itu 350 miliar itu. 810. Ya masih program-program pembangunan masih jalan dong. Masih berjalan. Yang menjadi prioritas Bang, prioritas pembangunan atau prioritas pengawasan dari Komisi 4 ini untuk pembangunan itu apa saja sih yang menjadi prioritas? Kalau saya dengar ada juga pembangunan Bank Banten, kantor Bank Banten, atau titik-titik jalan rusak, titik-titik lain. Apa yang menjadi faktor-faktor prioritas Bang? Tidak ada yang prioritas menurut saya kalau dalam pengawasan. Ya, dalam pengawasan nggak ada yang artinya mendorong. Artinya semua harus kita awasi, ya kan? Kita ini sudah bareng-bareng netapin, terus kemudian kita sudah sepakati ini bareng-bareng, apa yang sudah kita sepakati, konsekuensinya harus kita jalanin, kan begitu. Nah, mana yang harus ini semua, angkanya sekian, benar nggak sekian, angkanya ini, terus teknis pelaksanaannya ini, benar nggak gitu. Nah, tapi kan kalau kita kembali kepada undang-undang tadi, MD 3 tadi itu, aspirasi ya, aspirasi itu mendengar apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi saran, gitu, apa yang menjadi pandangan, pendapat dari masyarakat, kan kita harus dengar, gitu. Nah, kita juga memahami, menyadari bahwa kita manusia biasa, gitu. Dari pengawasan itu ada aja yang bolong, gitu, yang kita tidak terlihat sama kita, gitu. Tapi kan ada fungsi kita, masyarakat, ada lembaga swadaya masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian melihat kita lengah, mereka melihat, kemudian menyampaikan kepada kita sebagai aspirasi, sebagai masukan. Ya kemudian ya kita lakukan pengawasan itu. Bang, terkait apa yang disampaikan Benny tadi itu menjadi catatan besar buat kita. Karena pada prinsipnya eksekutor itu kan eksekutif. Kita setuju ya, bangun Bank Banten ya. Kita harus punya ikon, kita punya bank menjadi kebanggaan kita. Kita bangun kantor pusatnya, oke setuju. Anggarannya berapa? Sekian, Pak. Coba dihitung yang benar, kan ada di ED-nya dan sebagainya. Kemudian ditetapkanlah bentuk bangunannya begini segala macam. Tetapkan, udah kita putusin. Nah, wilayah eksekusi kan eksekutif, yang menunjuk kontraktor, ya, yang mengawasi teknis pelaksanaan di rumah, misalnya gitu. Teknis jalannya kegiatan itu. Nah, terus ternyata ada masalah. Lah, ini udah lewat tahun nih, Ben. Iya. Dilaksanakan di awal tahun 2024, di Desember nggak kelar, Januari nggak kelar. Ya ini kan udah nyebrang nih. Sementara anggarannya anggaran 2024. Kita turun kemudian. Ya, kita cek semua, kita panggil semua. Nah, itu yang menjadi salah satu catatan kita adalah merekomendasi kepada eksekutif, pemerintah terutama PUPR, untuk tidak menggunakan lagi yang namanya kontraktor atas nama ini, orangnya ini, PT-nya ini, begitu. Karena kita nggak bisa sebut PT-nya aja. Kadang-kadang di sini kan yang menang PT apa, yang ngelaksanain siapa, gitulah. Nah, itu di poinnya di situ, Bang. Artinya pengawasan dari segala sesuatu yang pembangunan di Provinsi Banten adalah salah satu kontrol yang kita cantolkan adalah Komisi 4. Begitulah kira-kira sesuai tugasnya di Komisi 4, pengawasan di bidang pembangunan. Dan barangkali misalkan yang masih belum optimal kalau sekarang ini, Bang, ada BIS Banten International. Enggak, kita sudah kasih catatan di rapat sebelumnya di 2024. Pertanyaan saya sederhana. Saya sebenarnya ya ini nggak perlu saya sampaikan lah. Saya melihat, buat saya ya, kacamata saya kok mubazir amat gitu. Iya, mubazir amat. Ini kalau kita bicara ini hati nih. Kalau kita bicara hati. 700 miliar waktu itu ya? Enggak dong, 1 triliun. 1 triliun ya? Dengan meminjam uang 800 miliar. Nah, tapi SME. udah hampir berapa tahun kan ya, terbengkalai. Gitu. Cuma ada yang ngingetin saya, jangan
jangan ngomongin itu, gitulah kira-kira. Gitu. Ya udah, saya paham aja. Saya nggak mau nanya aja begitu ya. Misalnya, udahlah, biarin aja. Itu kan udah. Saya masuk itu program mau jalan kan. Lagi udah jalan itu di tahun itu 2019 udah jalan. Udah masuk Komisi 4. Belum. Oh, masih. Tapi kan itu dibahas di Badan Anggaran. Karena memang ada kekurangan pembiayaan sehingga kita butuh namanya hutang. Ada kemudian ruang untuk hutang ke SMI waktu itu ya. Waktu itu rencana utangnya 4 triliun. Coba bayangin. Kalau seandainya itu kejadian, apa nggak muntah kepala daerah yang baru itu untuk bayar utang? Hari ini kita bayar utang loh, tiap tahun misalnya begitu, ya kan? Ini akhirnya yang waktu itu iming-imingnya itu nggak ada bunga katanya, gitu. Ya nggak clear ternyata. Ya, sempat pinjam tuh 800 miliar. Akhirnya kita bayar utang tuh. Untung 800 masih ada untung kan, gitu. Untung. Nah artinya kan gini bang. Sekarang kan abang udah menjadi ketua Komisi 4. Ya. Dan saya sudah merekomendasikan. Rekomendasinya apa, ya. Bang? Pertama, pertanyaan saya, ini mau diapain ini? Bis itu. Masih tetap mau dibangun nggak? Pertanyaan saya. Karena kan belum utuh tuh pembangunannya. Lapangan pendukungnya, dan parkiran dan sebagainya, kan gitu. Nah, karena itu di bawah PUPR. Kalau kita melihat fungsi, itu kan bukan fungsi di Komisi 4. Ya kan? Makanya saya bilang, pertanyaan saya itu dulu. Belum ada kejelasan. Ya kalau memang nggak ada kejelasan, jangan jadi beban kita. Karena setiap tahun mereka menganggarkan untuk perawatan. 2 miliar lebih tuh setiap tahun. Ya, dilakukan perawatan. Nah ini kan jadi beban kita. Kita ngontrolin yang sampai dengan hari ini, itu nggak pernah dipakai. Saya bilang begitu. Segera diputuskan. Nah, tapi kan kita kondisi susah, Mas. PJ, sekdanya PLH, PLT, PLH, PLT, gitu. Gonta-ganti. Selama PJ itu berapa banyak udah sekda? Yang mimpin rapat itu kan berganti-ganti. Misalnya. Kita kan nggak pernah ketemu dalam rapat dengan gubernur ataupun dengan PJ gubernur. Yang kita ketemu sekda. Sekda ganti lagi. Gitu. Saya tanya berkali-kali. Dan rekomendasi saya adalah, kalau seandainya ini memang tidak diteruskan, ya, segera bentuk UPT. Iya, jangan lagi di bawah PU. Ya kan? UPT di bawah Dispora, gitu. Ya manfaatin. Kan pembangunan udah selesai nih. Kan kenapa ada di PU? Karena PU yang membangun, gitu. Nah, setelah itu diserah terimakan kepada Dispora. Manfaatin. Nah, kalau ternyata nggak mau diserahkan ke Dispora, kita nggak sanggup membebankan APBD, segera putuskan. Ini diambil alih. Itu yang menjadi pandangan saya. Pertama, uang 1 triliun dulu, saya nggak setuju itu sebenarnya. 1 triliun banyak banget ya. Kalau kita bangun sekolah, apalagi dengan dulu ya, penerapan zonasi dan sebagainya, kita bangun sekolah itu berapa banyak sekolah gitu. Kalau kita kasih makan orang gitu ya, berapa banyak. Ini bangun. Memang sebuah kebanggaan buat kita. Ikon. Ya, Provinsi Banten punya stadium megah. Tapi maksud saya, uang 1 triliun itu, kalau seandainya kita buat masyarakat, kan luar biasa. Kalau ini yang pakai stadion siapa? Ya kan? Nah, terus ini, wah Jakarta. Jangan ngomongin sama Jakarta. Yang APBD-nya itu hampir 100 triliun kan? Gitu. 80-an mereka triliunnya. 1 triliun juga nggak ada apa-apanya, misal begitu. Tapi sampai dengan hari ini belum didengar. Nah, saya berharap pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Pak Andra, saya juga akan menyampaikan nanti kepada Pak Andra bahwa Pak Gubernur ini harus segera kita tindak lanjuti, follow up ini. Sayang loh, uang masyarakat itu 1 triliun begitu megah, beban operasional tapi nggak ada manfaatnya. Karena nggak dipakai sih. Tapi kalau dipakai kan ada manfaatnya kan begitu. Nah, kita juga ingin tahu Pak, kontrol terhadap bagaimana pelaksanaan yang baru belum lama ini ada juga aspirasi masyarakat di daerah di selatan, di daerah Panggarangan, masyarakat memboikot pelaksanaan pembangunan perbaikan jalan karena dianggap tidak benar dan itu kemudian dilaporkan. Nah, bagaimana Komisi 4 ini menyikapi persoalan-persoalan yang dikatakanlah seringkali terjadi kelalaian si pelaksana
Itu daerah mana ya? Ada di daerah Kecamatan Pangkarangan Baru kemarin. Nanti kita beritanya, tadi saya lupa, nggak kita munculin. 60 nilainya itu hampir 87 miliar. Proyek jalan DPUPR senilai 87 Ciparai miliar. Cikumpai bukan ya? Ya. Disegel. Karena pembayaran ke PT Lambok Ulina sebagai pemenang tender tertunda. Nah, ini kan mungkin disinilah kontrol-kontrol itu. Disinilah bagaimana Bang Nizar ini bersama anggota di Komisi 4 diperlukan untuk hadir. Begitu kira-kira Bang ya? Iya. Itu mirip tuh. Tapi memang nggak bisa saya omongin secara gamblang. Artinya kan yang gini-gini sering terjadi loh. Iya. Jadi itulah fungsi kita sebenarnya. Jadi itu mirip tuh. Tapi saya nggak bisa ngomong lah ya. Nanti kita ngomong di belakang aja gitu. Itu ada 3. Rumah Sakit Banten, Ciparai Cikumpai, sama Sumur. Gitu. Dan semua kita panggil. Itu catatan kita tadi. Ini orang nggak boleh lagi di sini. Terus kemudian nama perusahaan-perusahaan ini udah jangan di ini. Karena masih satu perusahaan Bang? Enggak, beda perusahaan. Itu faktornya apa Bang? Menyebabkan terjadinya hal-hal itu? Dinasnya kurang melihat kelayakan si pelaksana perusahaan kontraktornya? Enggak, jadi kan itu kan di ujung ya. Kan pelaksanaan di awal kan aman-aman aja. Gitu. Ternyata kan mereka nggak bisa kejar. Kalau kita lihat misal proses akhir tahun yang dikendalakan oleh cuaca misal begitu, itu tidak ada problem juga misal gitu. Makanya kadang-kadang saya kenapa agak suka bawel dengan eksekutif itu, terutama dinas-dinas, terutama yang di saya itu, ya di BPKAD, TAPD saya bilang ini jangan suka dipending-pending gitu. Yang udah kita sepakati, kucurkan dananya, segera lakukan pelaksanaan teknisnya. Karena apa? Kalau dipending, nanti ketemu. Memang kan waktu kerja proyeknya kan udah ditentukan tuh ada aturan mainnya, gitu. Tapi kalau misal pertengahan tahun, ketemu di ujung tahun, bisa bayangin kan? Ber di kita itu, hujan besar, dan macam-macam lah begitu. Dan kita nggak mau ada persoalan-persoalan yang memang muncul begitu. Jadi kalau bisa di awal tahun, sehingga kalau ada apa-apa nggak nyebrang tahun, nanti kena penalti lah, kena apalah begitu. Jadi itu sudah kita lakukan terkait dengan 3 itu tadi catatannya. Ya mirip-mirip begitulah Mas. Nah, skala prioritas pembangunan ini rata-rata program-program utama pembangunan itu tidak pernah jauh dari aspirasi DPRD. Artinya, ini anggarkan buat pembangunan ini, itu kan juga ada peran di DPRD. Jalan Cikumpai, Ciparai, jalan yang mana lagi, itu kan juga ada juga bahkan muncul anggaran aspirasi untuk pembangunan tanpa persetujuan DPRD. Pembangunan rumah sakit umum Banten misalnya itu juga tidak akan dibangun kok. Betul. Jalan kemarin kita di sini Anyar, Cinangka, Bayah tanpa persetujuan DPRD itu juga tidak akan berjalan. Nah, artinya gini Bang, skala prioritas di tahun ini yang akan dirancang oleh DPRD, kalau Pemprov eksekutif punya skala prioritas program kerjanya adalah sekolah gratis misalkan, dan pembangunan juga barangkali di sana ada pembangunan USB kalau saya dengar skala prioritas juga. Nah, Abang sendiri di Komisi 4 skala prioritas akan memonitor pembangunan di mana saja Bang? Misalkan Serang Palembang berapa tahun mangkrak, Serang Tol Palembang itu kan juga di wilayah, kalau tidak salah barangkali di wilayah Abang juga kan di Komisi 4 juga. Skala prioritas mana Bang? Ini juga akan menjadi sekaligus closing statement kita Bang. Jadi tadi benar apa yang disampaikan bahwa ya kalau DPRD nggak mau ya nggak bisa jadi itu barang sebenarnya kan begitu. Ini mirip Ciparai, Cikumpai, Sumur tadi anggaran nggak segitu. Semua kita turunkan menjadi 90. Nah, karena kenapa kita turunkan? Kan alasan waktu itu kan ini harus tuntas Pak semua ini. Bukan itu. Bukan itu alasan.
Karena APBD ini salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat. Coba bisa bayangkan semua kegiatan di pemerintah ini mandek, perputarannya lambat. Gitu. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kami nggak mau nilainya di atas 100 miliar. Karena kalau 100 miliar, masuk tuh BUMN. Nah, kalau di bawah 100 miliar, BUMN nggak mau masuk. Gitu. Sehingga apa? Kearifan lokal main. Pengusaha-pengusaha lokal main, misalnya begitu. Nah, tapi Mas, tidak semua. Kalau kita bisa prosentasekan ya, nggak nyampe 4% lah. Program itu usulan Dewan. Nggak nyampe. Untuk bidang pembangunan itu? Bukan, untuk, misal, tadi kan bicara tentang konteks aspirasi nih. Ya kan? Nah, jadi semua rata-rata ketika mereka punya pagu indikatif, pembahasan di dalam badan anggaran itu udah hampir mateng. Dan itu udah diusulkan oleh eksekutif. Ya, mereka udah nyusun sendiri masing-masing OPD. Maka kerangka kerjanya lebih efektif di rapat komisi. Gitu. Nah, makanya di rapat komisi itulah kita mengawal lebih intens. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh TAPD dari olahan masing-masing OPD itu udah hampir mateng. Gitu. Nah, jadi hanya argumentasi yang urgent sehingga membuat itu tidak bisa dilaksanain, itu yang bisa menggagalkan. Tapi kadang-kadang kan anggota dewan ini kan banyak, ya kan? Satu punya pemikiran, satu punya pemikiran sih bisa tarik menarik juga, perdebatan alot juga misalnya. Nah, jadi, tapi tentu yang selalu menjadi prioritas adalah yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, kalau dibilang bersentuhan dengan masyarakat, semua bersentuhan dengan masyarakat. Terkait dengan program ya. Ya, misal jalan, mana jalan yang nggak bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kan ada jalan yang memang harus dituntaskan dulu, misal begitu. Nah, saya berkali-kali minta agar Boru sampai dengan Bogek itu selesai. Itu juga kacau. Karena, itu pintu masuk utama ke KP3B itu nggak pernah beres itu. Iya, jadi ini kan pusat pemerintahan kita di KP3B. Ya, akses salah satunya adalah protokol ini kalau menurut saya. Ya kan? Nah, jadi begitu ini udah dibangun, jembatannya megah, saya bilang begitu. Terus kemudian jalannya lebar, tapi seuprit doang. Begitu sampai situ sempit, Mas. Saya aja kalau ke kantor bisa kehambat di situ, gitu. Ya karena ada truk, ada motor banyak. Karena udah nggak layak. Itu kan jalan protokol, jalan provinsi, begitu. Kita nggak usah bicara jauh, sahabat. Di depan KP3B aja daerah jarak 2 km masih belum selesai pelaksanaannya gitu. Makanya dari awal saya bilang, karena kita memahami bahwa kita terbatas dengan anggaran, makanya selayaknya pembangunan itu pada prinsipnya harus direncanakan dengan baik. Ya kan? Kalau kita mau bicara itu panjang, Mas. Nanti saya bisa contoh lain. Perencanaan dengan baik. Dari perencanaan itu, terus kemudian dilakukan pembangunan secara tuntas. Ya, kalau nggak kuat anggaran, ya udah bertahap. Perencanaan yang baik, secara tuntas. Kalau nggak secara tuntas bisa dilaksanakan, dilakukan secara bertahap tapi fokus. Rutin, berkelanjutan, tuntas sehingga begitu. Nah, ini kan PR tugas kita nih. Kadang-kadang presiden kalau turun, Kapolri turun, kan jalannya kecil banget gitu. Padahal itu adalah wajah Banten. Wajah Banten, misalnya gitu. Itu belum lagi nanti kita bicara yang tadi tuh ya, Serang Panimbang. Nah, Serang Panimbang sejauh mana, Bang? Abang Nah, yang tadi itu ya. Yang tadi, nah kemarin sudah dianggarkan. Apa dianggarkan? Pembelian lahannya, Mas. Untuk pembebasan, Boru Ciboge. Nah, saya berharap, tapi kan ini belum tereksekusi nih. Saya berharap itu bisa dituntaskan terkait, karena kan nggak bisa sekaligus tuh kan, negosiasi dengan masyarakat dan sebagainya begitu. Jadi lahannya dulu. Setelah lahan selesai, baru kemudian dibangun. Kalau kita udah lahan udah kuasain tuh, gampang lah kita bangun, kita bisa anggarkan kan. Atau kita minta bantuan ke pemerintah pusat, ya kan? Nah, terus kemudian ya Serang Panimbang begitu. Nah, terus kemudian hari ini kita juga selaraskan dengan
visi misi gubernur terkait dengan poros desa. Serang Penimbang dulu deh Bang. Serang Penimbang itu udah berapa tahun itu mangkrak terus ya, tertunda-tunda terus. Kira-kira optimis nggak Bang tahun 2025 ini rampung nggak itu? Ya mudah-mudahan. Makanya saya bilang tadi baru selesai kita rapat, segera eksekusi lah. Gitu. Apanya lagi yang enggak programnya? Ini kan program belum ada yang jalan nih Mas. Serapan anggaran baru 7%. Iya. Gitu. Nah 7% itu paling besar kan itu gaji, tukin. Itu kenapa gitu. Bang? Kok bisa serapan anggaran sampai Pak Gubernur tadi marah-marah? Ayo belanja dong, ada uang belanjain. Masa? Aduh pemutihan belanjain ada. Udah ada dapat uang nih, belanjain dong. Kok masih sedikit yang belanja? Iya, tapi ya kan semua butuh koordinasi ya. Makanya tadi kita panggil gitu, kita mau cek kan sudah lewat triwulan pertama ya, udah mau masuk ke triwulan kedua kan gitu. Kita lihat, waduh serapan anggarannya begini gitu. Nah jadi ada beberapa kendala teknis, beberapa kebutuhan koordinasi. Yang paling penting adalah Bapak ini adalah pelaksana di lapangan. Semuanya merujuk kepada visi misi gubernur, saya bilang. Jangan nggak lapor, jangan nggak menyampaikan kendala di lapangan. Kalau ada kendala sampaikan. Jangan kemudian ABS sehingga ya kan gubernur juga orang biasa ya, yang dia juga ini kan Banten luas banget Mas. Kalau dia harus ke selatan tuh kadang-kadang saya lihat kasihan Pak Gubernur kan ya, kemana-mana gitu ya. Butuh hari panjang begitu untuk mengakses semuanya. Ya, kalau Serang Penimbang udah jadi makan tolnya, ya itu insya Allah lebih sulit. Ya semua kita dorong lah Mas. Semua kita dorong. Makanya tadi prioritas salah satu yang mau kita ini mana yang perlu segera dituntaskan kita tuntaskan. Siap. Nah demikian pemirsa bincang-bincang kita. Mudah-mudahan saya yakin sini ada manfaatnya. Dari perbincangan kita hampir 50 menit. Dan saya coba meresume poinnya. Pertama adalah bahwa di awal tahun ini terjadi penyusunan anggaran. Salah penyusunan anggaran di Banmus. Itu bukan, juga di Badan Anggaran. Di Badan Anggaran ya. Terjadi kesalahan penyusunan anggaran di PBD, di PAD. Salah hitung PAD, begitu. Itu dipengaruh. Yang kedua, startnya efisiensi udah bagus nih, memangkas hal-hal yang dianggap tidak penting. Dan saya tadi lihat Bang Nijar begitu agresif dan begitu sepertinya setuju banget bahwa anggaran DPRD dipangkas, misalkan anggaran di Komisi 4 bidang pembangunan dipangkas. Setuju banget. Ya nggak begitu juga. Jadi ada hal-hal yang startingnya udah mulai bagus. Mudah-mudahan ke depan Banten semakin baik dan kita sebagai warga Banten tentu saja memiliki harapan yang kita tangguhkan atau kita titipkan ke para anggota DPRD. Tapi kalau bisa saya pesan, pesannya boleh Bang? Ya, pemerintah punya itikat baik. Kita sebagai lembaga unsur dari penyelenggara pemerintah juga mencoba upaya semaksimal mungkin untuk melakukan tugas dan fungsi kita, ya. Tapi kami juga butuh kerjasama. Apa pesannya terhadap masyarakat? Kerjasama semua komponen, seluruh stakeholder, bahkan ke lapisan masyarakat terendah. Gitu. Kita sudah bangun Bogek dengan angka hampir 100 miliar, mewah banget gitu. Jadiin PKL, ya, jangan gitu. Dikotorin. Ya jangan dikotori, terus kemudian jangan dijadiin tempat yang ya banyak hal. Jadi kita butuh support kita butuh support semua komponen masyarakat. Baik itu stakeholder maupun masyarakat. Dan mudah-mudahan sama kan kayak jalan. Jalan itu kan ada jalan utama, jalan sekunder gitu-gitu ya. Nah, kalau jalan yang bukan buat kendaraan berat ya jangan dilewatin. Karena kekuatan tekan, kekuatan tariknya kan berbeda. Gitu. Kalau dilewatin mobil angkut 26 ton gitu, itu kan hancur. Jadi ya ini kita sekali lagi mohon butuh sekali dukungan oleh seluruh masyarakat. Itu penting. Dan mudah-mudahan tahun ini juga kita udah bisa menggunakan bis Bang. Stadion internasional yang megah yang menghabiskan tadi anggaran hampir 1 triliun. Mudah-mudahan kita bisa, masyarakat bisa menggunakan itu. Karena jalannya juga sekarang udah masih ditutup. Nah, demikian sahabat Banten Podcast.
bincang-bincang kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.